Oke, di video kali ini gue pengen ngasih tahu ke lo semua, kalau beli HP second, beli HP gaming second itu tidak terlalu worth it. Nih gue kasih contoh ya, please jangan beli ROG bekas, please jangan ini alasannya. Gue udah buat videonya itu tanggal 23 Oktober 2024 kemarin. Dan respon-respon dari komentar-komentarnya beragam ya. Ada yang benar-benar ya setuju sama gue, ada yang ya biasa aja. Tapi ada juga yang menceritakan keluh kesah mereka pakai ROG. Intinya gini, kalau lu beli ROG yang second-second, lu ngarep performa, ya stop dulu deh. Lu tonton dulu video ini sampai selesai, karena video ini gue benar-benar mau jelasin base experience yang gue rasain ya. Jadi kalau lu bisa lihat dari spesifikasinya Asus ROG ini, yang varian 5S ini, kalian bisa lihat skor Antutunya di 907.000. Abang, lu kalau mau performa bagus, jangan lihat skor Antutu doang. Ada parameter-parameter lain yang bisa lu ukur. Jadi gini ya, gue itu bukan bilang handphone ini kenceng dibandingkan ini enggak. Cuman gue di sini pengen ngasih tau datanya aja ya. Kalau lu bisa dapat data yang lebih dengan budget yang lebih murah, why not gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, gue nggak pernah bilang handphone yang skor Antutunya tinggi itu kenceng. Pokoknya yang paling ini nih Antutu itu enggak. Gue nggak pernah bilang. Cuman di sini gue pengen kasih tahu aja bahwa apa yang ada di handphone gaming khususnya ROG ini ya, ini kita bisa lihat dengan skor Antutu 907.000, lu tuh ngeluarin budget yang tidak sedikit dengan ya kalau kita bandingkan itu udah dapat kayak iPhone XR yang resmi ya kan, terus kayak iPhone XS Max yang resmi, ya lu udah dapat kayak iPhone kayak gitu. Nah permasalahannya kalau kita lihat dari spesifikasi yang dikasih dengan budget yang lu keluarkan, apakah itu masuk atau tidak? Nah gue bahas dari situnya. Gue nggak pernah bilang makin tinggi banget skor Antutunya berarti skor Antutu yang di bawah itu bakal lemot banget parah, enggak. Banyak parameter lain yang nentuin handphone itu tuh benar-benar berasa enak banget dipakai atau enggak. Dan di video kali ini kalau gue bicara tentang ROG Phone second, gue lebih rekomendasiin lu tuh beli handphone ya udahlah, beli handphone lu pecah aja kayak lu beli iPhone 1 sama lu beli handphone second 1 gitu. Gue lebih setuju lu kayak gitu, atau memang lu beli aja kayak lu sukanya Android, lu beli Android yang harga 3 juta, 4 juta, itu lebih klop gitu. Nah kita balik lagi ke si ROG ini. ROG ini gue melakukan testing skor Antutu sendiri dan ya you know what, tembus di 715.000. Yang klaimnya itu tadinya di 900 ribuan. Jadi kalau lu lihat spesifikasi yang beredar saat ini ya mengenai ROG itu skor Antutunya itu bukan 900.000, melainkan ya karena udah usia dan lain-lain banyak hal itu jadi 700 ribuan. Dan pertanyaannya, lu keluarin budget 4 juta. Pada saat itu gue beli beberapa unit buat stok gue dagangin ya kan, dan gue keluarin duit puluhan juta dan tidak jadi gue jual karena gue kecewa sama si ROG second ini. Nah anggap gue pembeli biasa gitu, gue beli pada saat itu 4 juta anggap ya. Nah gue make sekitar beberapa bulan kemudian, handphone itu bermasalah, wifi sering gak connect, panas, dan alhasil gue recall ulang dan gue nyuruh orang buat ngerjain dan gue harus bayar sekitar 600.000. Total yang gue keluarkan adalah 4 juta saat beli second, anggap ya. Dan biaya pastinya gue servis di 600.000. Total 4,6 juta ya. Dan kalau lu pengen ngegame yang lebih proper, Asus tuh menyediain ya kipas pendingin ya. Harganya itu 700.000, ada yang jual 600, ada yang jual 1 jutaan. Ya banyak lah, harganya bervariatif. Tapi di sini gue ambil harga tengahnya aja 700.000 gitu ya. Jadi di sini gue udah keluarin duit 4 juta buat beli si ROG Phone-nya, plus gue udah keluarin duit 600.000 buat servis, plus gue harus beli lagi kipasnya 700.000, yang dimana totalnya itu kalau mau proper buat ngegame itu 5,3 juta ya. Lu ngeluarin duit 5,3 juta untuk sebuah skor Antutu yang 700.000 skornya. Yang dimana kalau lu beli iPhone aja lu modal kayak 2 juta, 3 juta udah dapat, kayak iPhone XR yang Inter kayak gitu-gitu udah dapat ya. Jadi menurut gue banyak hal yang ya gitu deh. Dan lu budget 5,3 juta beli Android, itu lu dapat apa cuy? Dapat apa men? Lu beli Android harga 3 jutaan aja, skor Antutunya di atas 1 juta ya. Jadi ya come on man, kalau lu tanya bang 600.000 tuh enggak. Jadi gini, kalau lu belum pernah ngerasain pakai ROG, lu coba deh lihat di komunitasnya, forum-forum emang terkenal banget, apalagi yang 5S ini. Jadi lu harus spend jaga-jaga buat servis masalah hal ini. Ya lu bayangin keluar duit 5,3 juta, skor Antutunya segini. Gua nggak ngelarang lu buat beli ya, cuman gua ngasih tahu aja tingkat keworth-it-annya. Dan ini bukan gua aja ngerasain, yang terjadi di gua banyak orang juga yang pakai ROG second yang mengalami hal yang sama dengan gue. Nah kalau lu beli handphone baru,
HP dari ROG yang baru itu worth it aja. Kalau emang dana lu ada itu fan aja, bagus aja HP-nya kalau lu beli dari baru. Cuman untuk yang sudah second yang berumur ini kita nggak tahu pemakaiannya kayak gimana. Let's say gue lebih ngerekomendasiin lu kayak ambil mantan flagship yang harga 3 juta, yang harga 4 juta kalau memang kebutuhan lu tuh buat pemakaian yang nyaman. Kalau buat ngegame gue lebih ngerekomendasiin sih lu nggak usah beli mantan flagship lagi ya. Lu beli HP yang agak-agak baru aja, budget 4 juta itu udah banyak cuy. Tapi kelebihannya mantan flagship itu dibandingkan si ROG 5S ini, lu tuh dapat benefit kayak kameranya lebih bagus ya, terus kayak apa ya, kayak lebih friendly use lah, kayak lebih slim, kameranya feature lebih banyak, mungkin layarnya lebih besar ya kan, dan lain-lain. Lu sesuaiin lah. Dan mantan flagship juga skor Antutunya juga kecil sih kalau bisa lihat, kayak cuma 500.000, 540.000, yang dimana sebenarnya yang paling worth it itu beli HP yang baru ya. Tahun baru yang budget 4 juta itu 3 juta 4 juta udah memadai banget. Contoh kayak yang lagi gua kasih lihat ini. Apalagi kalau bukan Poco F5. Udah sering banget gue sebutin di setiap video-video gue. Gue gak jual barang ini ya. Gue gak ngejual barang ini. Konten ini pure bukan buat gue dagang, tapi melainkan buat gue sharing-sharing aja. Jadi gini loh, kalau lu seandainya pengen beli HP gaming yang second apalagi yang berumur ya. Let's say kita bilang si ROG ini kalau nggak salah tahun 2021 ya, 2021 atau 2021 kayaknya, seingat gue. Nah, lu bisa dapat HP yang lebih baru, contoh kayak F5 ini, skor Antutu yang lebih tinggi dan jauh dari kata bakal rusak karena umur handphone itu masih baru juga. Nah, terus lu dapat aksesoris dan lu nggak butuh kayak pendukung yang terlalu ekspensif gitu, kayak kipas hampir 1 juta gitu. Lu juga bisa pakai kipas-kipas yang biasa ya, yang looksnya tuh tidak memaksakan ala-ala gaming, cuman performanya gila ya kan. Dan kameranya, gue lebih suka kamera yang ada di Poco F5 dan gue lebih suka kamera yang ada di iPhone yang lebih murah dibandingkan si ROG ini. Entah kenapa ya, kalau pakai ROG itu ada fitur 8K-nya, ada fitur perekaman di 4K 60 fps, tapi ngerekam pakai ROG itu patah-patah. Tapi nggak salah juga, prioritasnya bukan buat ke situ. Makanya gue lebih bilang ke kalian semua, ke lu semua yang lagi nonton video ini, udahlah fungsi gamingnya nggak dapet, kameranya juga ampas. Jadi menurut gue mendingan duitnya lu ibahin buat beli iPhone, buat beli Android, ya apapun itu, ya kan, yang menurut gue lebih minim resiko lah kalau lu pakai handphonenya ketimbang ROG second. Jadi ya banyak hal kayak kamera gini loh, lu budget 3 juta lu beli Android itu banyak sekali kamera yang lebih gila daripada si ROG. Lu budget 3 juta beli iPhone, kameranya banyak yang lebih gila daripada si ROG 5S yang lagi kita bahas ini. Dan you know what, gue ngecek handphone ROG gue yang gue beli harga 4 juta, yang gue pakai beberapa bulan, gue harus keluarin duit 0,5 juta lebih buat servis, handphonenya lemot, dan ketika gue jual, harga jualnya turun sekali, cuma 3 juta sekian. Ya gue pernah ngetes dan alhasil gila, ya lumayan gila juga beli ROG. Jauh lebih worth it beli iPhone cuy, asli dah yang second.